Oke, selamat malam sahabat Sambala 18 yang berada di Sabang sampai Merauke, di pulau-pulau, di laut-laut, di negara manapun. Oke, malam ini kita berada di Monumen Kereta Api dan Makam Pahlawan Kerja. Kita coba lihat titik spot di sini karena menurut informasi yang kita dapat dari penduduk setempat, ini titik spot yang paling angker nomor 1 di Pekanbaru. Informasinya pernah acara Trans 7 pernah datang ke sini tapi tidak sampai selesai mengupasnya, akhirnya sakit kok apa nggak tahu, informasinya begitu ya. Nah, jadi kita coba mengulik-ngulik misteri yang ada di Makam Pahlawan Kerja ini atau Monumen Kereta Api. Oke teman-teman, ikuti lanjut. Go. Pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman dari layar TV nonton atau layar YouTube nonton, ini sangat unik sekali nih. Ini pohonnya sangat tua ya. Di sini tersimpan ada beberapa pusaka ya, salah satunya ada keris-keris kecil, ada batu-batu hitam agak kuning-kuning, agak batu hitam ini menurut saya ini adalah agak aneh. Kenapa setua ini mungkin unik atau apa, tapi ini saya merasakan energi yang kuat. Kita belum masuk ke areanya lagi ya. Ini energinya kuat sekali di sini. Artinya ada kodam bentuk laki-laki yang ada di sekitar sini yang sering menunggu di sini. Nah, boleh di zoom saya dari bawah sampai atas. Bentuk ular, jadi mewujud kadang seperti sosok laki-laki, tapi kadang mewujud binatang ular gini. Sampai ke atas, cukup besar teman-teman. Ini penglihatan mata batin saya ya. Kalau mata batin paranormal senior tidak tahu, tapi kondisi sekarang nih saya ada di sini, jadi saya merasakan ini. Ini energinya cukup kuat ini, cukup kuat. Oke tuh, izin tuh ya. Kita mau lihat-lihat, kita mau ngupas sejarah dan budaya yang ada di Pekanbaru. Kejamnya tentara Jepang. Oke tuh. Yuk kita telusuri. Ini masih gerbang di sini. Artinya satu lagi sebetulnya ada di sana nih. Harusnya 2, tapi satu lagi yang tumbang. Mungkin sudah lama. Oke. Nah, perlu teman-teman Sabala ketahui, ini tugu kereta api. Di sebelahnya tuh makam. Jadi bergandengan ya, makam pahlawan kerja, di sini tugu kereta api. Bergandengan. Biasanya pasti kan bergandengan. Oke, kita mulai masuk. Pahlawan kerja. Wahai kusuma bangsa, Anda diboyong Jepang penguasa. Bekerja, 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 nasibmu dihina para, jasadmu tak kulit terurai tulang. Di sini Anda rehat bersama tanpa tahu keluarga, tak ada nama dan upacara. Namun jasamu dikenang bangsa. Andalah pahlawan kerja. Ya Allah, keharibanmu kami persembahkan mereka, ampunilah, rahmatilah mereka. Simpang 3, 10 November 1978. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau, RH Subrantas Siswanto. Teman-teman bisa baca. Ini tugu menghormati
Dia pahlawan yang nggak dikenal, pahlawan kerja. Ya, di sini nampak kalimat bekerja, bekerja, bekerja. Jadi teman-teman, 238 km rel kereta api akan dibangun oleh penguasa Jepang pada saat itu di bulan Februari 1945, ya kan, bekerja sampai 25 bulan atau setahun setengah bekerja untuk membuat sepanjang rel kereta api sepanjang 238 km dari Sumbar ke sini untuk mengangkat batu bara. Ya, begitu Bang ya, batu bara atau sampai ke Taluk Kuantan ya, sana apa namanya? Kota sini. Jadi merobos hutan. Jadi sinyalirnya di sini banyak sekali teman-teman. Korban Romusa kerja paksa. Ya, korban Romusa kerja paksa untuk memenuhi supaya rel kereta api itu bisa terbuat dengan cepat. Ya, jadi banyak informasinya adalah dari Pulau Jawa tuh banyak pekerja-pekerja paksa yang diambil di sini, dijanjikan apa-apa, akhirnya jadi kerja paksa untuk tentara Jepang. 3,5 tahun tentara Jepang di Indonesia teman-teman, bayangin, luar biasa, kejamnya minta ampun. Ini adalah bukti bahwa Jepang pernah ada di kota Pekanbaru ini. Jepang pernah menjajah di kota Pekanbaru ini, pernah singgah di Pekanbaru ini. Ya, ini bukti sejarah bahwa Indonesia di setiap tempat provinsi kayaknya pernah didatangi oleh Jepang, Belanda atau Portugis. Jadi ini adalah salah satu bukti yang teman-teman generasi berikutnya jangan pernah lupa. Lupa kalau di sini pernah tentara Jepang memaksa untuk membuat rel kereta api. Ini tugunya pahlawan kerja. Kenapa dinamakan pahlawan kerja? Karena bekerja pada saat itu untuk memenuhi tentara Jepang. Jadi nampak di sini bahasanya, nggak dikenal, nggak tahu orang tua, nama siapa, hanya untuk dipaksa untuk Jepang untuk memenuhi rel kereta api. Ya, luar biasa. Jadi banyak ratusan, mungkin ribuan mayat-mayat terkubur di daerah sini dan sepanjang jalan rel kereta api menembus hutan-hutan belantara. Ayo kita tembus, kita lihat energi. Ada apa lagi di belakang? Oke teman-teman, setelah dari depan pon ke Tugu Monumen, ya kita masuk ke dalam sedikit, kita ketemu ada beberapa kuburan. Di sebelah ini juga ada kuburan. Oke, untuk menghargai para pahlawan kerja kita, ya tidak salah kita kalau kita sejenak mendoakan, mengheningkan cipta. Ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada, ya mudah-mudahan membantu doa, mengirim doa buat pahlawan-pahlawan kerja kita nih. Oke? Sip, kita hening cipta sejenak. Siap, dan meningkat kita mulai. Amin. Kita mulai. Oke. Setelah kita mengirim cipta, kita masuk ke pelan-pelan, kita masuk ke sebelah lokomotif. Kemon, lokomotif. Teman-teman, ada bentuk lukisan di tubuh lokomotif ini. Ini bisa mengisyaratkan bagaimana pohon-pohon, arti mengisyaratkan mereka ini membuat rel kereta apinya sepanjang 238 km itu menembus hutan. Riau itu, Pekanbaru Riau itu, Kepulauan Riau itu terkenal dengan penghijauannya ya, selain lautnya. Ini bentuknya, pohon-pohonnya. Ini kereta apinya, gerbongnya di sini ini sebetulnya bukan cuma ini. Artinya ada beberapa gerbong lagi. Mungkin sudah ada tua, cuman ini layak terpisah menjadi tempat 3-4 bagian. Yang masih nampak ini yang masih kokoh. Ini jelas lukisannya. Kereta apinya. Nah inilah dia. Ya. Inilah pahlawan-pahlawan kerja kita, menunjukkan
ya, menggambarkan gambar ini menceritakan inilah pahlawan kerja kita yang kerja keras membangun rel kereta api untuk mengangkat batu bara dari satu tempat ke tempat lain, dari Kepulauan Riau ke Sumatera Barat. Ini tentara Jepangnya. Tentara Jepangnya, lihat buatnya, diawasi dengan pistol. Nih, nampak ya muka-muka Jepangnya beda dengan muka-muka orang Indonesia pribumi ya. Nampak ya, teman-teman ini menceritakan. Ada ini pijak-pijak, ada yang seperti apa. Pokok, nih, mengangkat benda-benda. Oh, ada kucing. Benda-benda, beban, tenang, paksa. Bisa di zoom. Nah, nampak sekali ya teman-teman, nampak sekali mereka bekerja keras. Artinya ini gambaran sekilas saja, artinya sebetulnya nggak mungkin dijabarkan dalam satu tembok ini bagaimana prosesnya selama 1 tahun lebih untuk membuat rel kereta api. Tapi beginilah gambarannya sekilas, kesimpulannya ya. Kita masuk. Teman-teman, kita sekarang udah di atas kita naik, mudah-mudahan kita tidak kena marah ya. Ini dia bentuk dari dekat ya, ini kereta apinya. Bisa saja kita naik aja ya. Hah? Keliling juga. Oke. Inilah wujudnya teman-teman, dari bahannya apa? Luar biasa. Nah, ini ruangannya, boleh di zoom. Keadaannya, inilah keadaan apanya teman-teman, ruangannya. Coba boleh di zoom, lihat. Ini kira-kira berapa meter nih ya? 10 meter ada nyampe ya? Lewat ya? 25 meter ya? Nyampe ya? Ini salah satu penggalan dari kereta api yang dibuat. Artinya gerbong-gerbongnya ini masih ada yang tertinggal di beberapa tempat. Kalau nggak salah informasinya ada 3-4 tempat lagi. Kedua, ini kita dekat. Energi mistiknya teman-teman sangat kuat sekali. Ini Romusa. Energi mistiknya sangat kuat sekali. Saya ada beberapa tempat di Pekanbaru. Ini salah satu spot favorit karena paling angker justru di sini saya nampak merasakan sekali. Teman-teman boleh keliling, sebelahnya juga ada kuburan, ya, ada pohon, ada saksi sejarah. Kita coba kulas lagi lebih dalam lagi. Saya mendengar suara jerit-jeritan, perih, kesakitan dari dasar dan bawah tanah.
Artinya sepanjang jalan ini sepertinya ada beberapa tumpukan tengkorak-tengkorak yang memang mereka tidak ketahui. Jeritan kesakitan, teriakan akan keluarga, tangisan karena mereka dikubur. Paksa. Ini menyedihkan banget nih. Menyedihkan banget. Jadi saya nggak tahu teman-teman di layar bisa mendengar itu apa, tapi ini perih banget. Bayangan batin saya ini, pendengaran batin saya ini, ceritanya sangat luar biasa menyayat hati. Ya, dipaksa diinjek, yang mau mati belum mati terpaksa dimatiin biar nggak merepotkan. Jadi ratusan sekali bayangan-bayangan melintas di pikiran saya ini, jeritan minta tolong, teriakan, tangisan, makian semua. Nampak sekali teman-teman, luar biasa. Ini memang betul pahlawan, ya, berjuang. Jepang di era itu dulu memang sangat kejam sekali, ya. Ini bukti sejarah. Sebenarnya generasi berikutnya di bawah-bawah kita nih jangan dilupakan. Saya mohon ini monumen itu jangan, kalau bisa nih, janganlah sampai tergilas oleh zaman sehingga dibangun mall nantinya, dibangun perumahan nantinya, jangan. Artinya kita sebagai warga negara ini harus ingat perjuangan mereka itu. Artinya negara ini dulu merdeka itu karena ada peran mereka ini, pahlawan-pahlawan. Baik pahlawan apapun itu, ya, pahlawan apapun itu. Saya berharap pemerintah Riau ataupun pemerintah Indonesia ini, jadi tempat-tempat monumen-monumen perjuangan rakyat Indonesia itu maunya betul-betul dilestarikan, dirawat, jangan sampai akhirnya tergilas oleh zaman dengan mal-mal, perumahan atau apapun lah, ya, ruko-ruko atau apa. Saya berharapnya apa? Untuk menghargainya, biar kita tahu, generasi berikutnya itu tahu kalau dulu ada pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Oke, telusuri, kita coba siap ini, kita sejenak melukis apa yang saya lihat tadi. Oke, teman-teman Sambala, kita berada di lokasi ini juga dihadiri sesepuh lokasi di sini. Ada beberapa abang-abang kita yang memang tidak mau tampil di layar kaca, jadi mewakili beliau, Pak Ujang namanya. Lihat gaya penampilan kacamata dan gaya koplo-koplonya ini menunjukkan mereka ini pendekar sejati, Parpoyan, Simpang 3, Pekanbaru. Nah, Bang, ceritakan sedikit masalah wilayah lokomotif nih, apa yang Abang tahu, atau katanya dengar-dengarnya ada yang pernah datang di sini dari stasiun TV mana gitu. Ya. Beberapa paranormal, biar Abang ceritakan baru-baru nih. Silakan Bang, ngasih kesaksian yang sebenar-benarnya tanpa rekayasa. Ya, selama ini yang kita tahu sebagai termasuk orang tertua sini, memang saya bukan orang asli orang sini, tapi dah puluhan tahun lah di sini. Memang untuk yang udah sampai ke sini antara lain hanya cukup satu aja yang bilang, contohnya kayak saudara kita, Bob Tukul Arwana ya? Tukul Arwana. Jadi secara batin Bang Ujang sendiri memang lokasi sini angker banget. Nah, betul. Dari cerita-cerita nenek orang tua kita, betul. memang angker banget. Ya, karena inilah pusatnya Pak Romusa untuk di ratusan ribuan ya. Beberapa tahun yang lampau, Ya. berapa orang yang tidak dikenali lah apanya lagi. Itulah yang bisa. Jadi yang ini kuburan siapa-siapa nih Pojang? Nah, kalau kuburan-kuburan ini ya termasuklah kuburan pahlawan. Oh, ini makanya di yang sini dibilang pahlawan. kuburan pahlawan kerja. Oh, ini yang pahlawan-pahlawan kita ya. Jadi kuburan umum untuk orang masyarakat ini Di sebelah ya? Bakar, ya. Oh, berarti yang di dalam lokasi makam pahlawan ini adalah Bakar, ya. makam para pahlawan kita, para pejuang kita. Gitu. Kalau yang di sebelah sana makam itu makam para Ketua sesepuh sini. Nah, tuh. Dan juga di sini makanya sekarang lokasi ini dikelola baik dengan Dinas Pariwisata. Cagar budaya. Cagar budaya. budaya dan juga cagar pariwisata. Nah, itulah itu sementara yang bisa saya sampaikan. Ada pesan-pesan Pak Ujang? Ya. Kalau siapa yang mau buat YouTube di sini atau apa, ada pesan-pesan? Pesannya mungkin sekilas aja. Pesannya cobalah sedikit, silahkan, kecuali tidak menyalahi atau dari apa, dari sedikit terkabur, maaf. Ya. Sedikit terkabur. Cobalah beristighfar, berikan sebelumnya kita melaksanakan kirimilah beberapa ayat suci atau antara lain Al-Fatihah untuk itu Para pahlawan. harapannya. Mudah-mudahan beliau para pahlawan yang kita Diterima di sisi. dulu diampuni segala dosanya, diterima segala ibadahnya di tempat yang selayak baik-baik. Di sisi Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman,
Sambala 18, Sabang sampai Merauke atau Sengdu yang ada di dunia manapun ya. Kita udah dengar penjelasan beliau Pak Ujang sebagai sesepuh warga di sini, karena beliau yang banyak tahu tentang di sini. Jadi itu adanya fakta tanpa rekayasa, tanpa setting-settingan, tanpa congkel-congkelan supaya mengaku apapun itu. Jadi baiknya teman-teman YouTuber dimanapun kiranya setelah nonton video ini berminat main pengen di sini, dengar kata beliau, ayo kita ikuti aturan yang berlaku. Minimal kalian mendoakan, kirim doa supaya arwah-arwah pahlawan kerja kita bisa diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Terus sopan santun, jangan takabur, jangan pamer ilmu. Pamer kegantengan boleh, jangan pamer ilmu. Oke? Oke, kita lanjut. Go. Oke, teman-teman. Saking penasarannya, saya yang tidak pelukis coba melukiskan di kertas ini apa yang saya lihat tadi dari mata batin saya. Kertasnya masih kosong, tidak ada sulap-sulap ya, nggak ada. Saya coba berusaha menggambarkan apa yang saya lihat tadi di mata batin saya, bagaimana rumus saya ini terjadi di sini ya. Ini oke. Selain itu juga kita nanti bakal coba interaksi yang lain ya. Oke. Dengan alat lukis adanya, triplek ya, harap maklum Sambala 18 bukan pelukis sebenarnya. Jadi kami cuman menggambarkan supaya penonton paham, menggambarkan keadaan yang ada di sini seperti apa ya. Oke. Untuk Kutudin selanjutnya saya coba cari posisi yang nyaman untuk membuat saya penerawangan mata batin saya cukup terang ya. Di kuburan boleh, di mana boleh, tergantung itu di mana tempat dulu ada deh.